saya sesungguhnya memang tidak pernah sedikit pun terpikirkan ya untuk barangkali hadir di sini dalam kapasitas yang seperti mungkin sudah disebutkan, walaupun barangkali masih menunggu formalnya. Karena memang beberapa waktu terakhir ini saya sudah coba untuk ingin fokus dulu dengan berbagai ini, tetapi terakhir ya saya diminta kembali untuk barangkali memberikan sumbangsi bersama kita, sehingga ya inilah barangkali yang mengawali pertemuan pada hari ini, khususnya barangkali melalui PON ini. Bapak hadirin berbahagia, saya kalau dengan PON ini sebenarnya banyak sekali ya Pak Riz, kenangannya itu, suka dukanya, dan saya kira semua kita terlibat karena kita pernah diberikan suatu kesempatan dan kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional yang saya kira jauh dari mimpi kita Riau itu bisa menyelenggarakan PON ya ketika itu, karena tahun 2008 itu persaingannya kami sangat ketat untuk menjadi tuan rumah PON. Ketika pertemuan KONI, Rapat Kerja Nasional KONI di Kalimantan Timur, waduh itu luar biasa persaingan ketat, dan itu bukan diberi tapi direbut gitu. Jadi merebutnya ini ketika itu ada Jawa Tengah, Jawa Barat, sehingga dikontestasikan melalui RCTI ya, mungkin masih ingat, untuk menentukan sebegitu ketatnya untuk mendapatkan satu kehormatan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Ketika itu saya masih ingat sekali, kita nonton bareng di RCTI penampilan Riau untuk menjadi itu di Jakarta. Setelah itu kami dipanggil di rumahnya, sekedar barangkali kilas balik ya, untuk memberikan spirit semangat kita kembali. Dipanggil ke rumah, setelah itu ke rumah Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. 3 kontingen itu Jawa Barat, Riau, dan Jawa Tengah ya, dengan gubernurnya semua hadir ya, alhamdulillah Pak Deka itu mengumumkan yang terpilih adalah Riau. Nah itu sangat luar biasa, dramatis sekali gitu ya. Karena memang sangat ketat persaingannya. Jadi semua khalayak menonton di RCTI penampilan masing-masing 3 provinsi ini. Nah ini barangkali sekedar histori bagaimana dulu kita mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah olahraga nasional tahun 2012 itu. Nah kalau hari ini ya baru ini saya juga melihat ada 2 provinsi ya Pak ya, sekarang ya, nggak apa-apa sih, yang penting olahraga kita tetap maju, berjaya, sukses ya kan. Kalau juga sendiri kalau tak sukses sama juga, biarpun berapa tuan rumah kalau dia memang bagus ya kan, bisa menjadikan olahraga sebagai industri di Indonesia, saya kira itu juga sangat baik sekali. Nah, Bapak Ibu hadirin berbahagia, oleh karena itulah maka dengan pengalaman-pengalaman kita dulu sebagai tuan rumah, saya kira Riau memang tidak boleh lagi untuk setback gitu. Ya kalau boleh barangkali mohon maaf saya boleh mengatakan, ketika Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional sebelum kita, ketika dia masuk ke PON yang di Riau, itu prestasinya jauh sekali anjlok. Nah, jadi mungkin mereka hanya memikirkan ya PON-nya saja, tapi tidak begitu memperhatikan apa sebenarnya inti dari PON. PON itu olahraga itu siapa? Ya olahraga itu cabang olahraganya, penyelenggara siapa itu, atlet, pelatih, dan seterusnya. Dan juga tentu mengolahragakan masyarakat kita, itu sebenarnya intinya. Nah tapi ketika itu saya ingat sekali itu, jauh sekali. Mereka beberapa kali saya kira PON Sumsel itu jauh prestasinya di bawah catatan saya itu Pak. Ya. Tapi Riau alhamdulillah sampai dengan hari ini di bawah kepemimpinan KONI hari ini juga, sebelumnya juga saya kira paling tidak kita masih berada pada, tadi saya lihat tadi hasil sini misalnya masih berada pada 10 besar ya kan? Nah ini saya kira perlu terus kita pertahankan, karena pada hakikatnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional itu di samping semua sporting apapun ya, sarana, prasarana dan segala macam, intinya ada prestasi.
Itulah yang menjadi goal kita, itulah yang menjadi target kita, dan semua provinsi dan semua cabang pasti akan menjadi target adalah prestasi. Kalau kita berbicara prestasi, maka tentu kita berbicara semua hal-hal yang dapat mendukung, mensupport untuk itu. Terus selalu sampaikan baik itu, terutama sekali tentu atletnya sendiri, karena mereka lah yang pemainnya. Atlet juga begitu, kenapa? Karena ada pelatihnya yang terus katakanlah memberikan perhatian yang penuh untuk dia berprestasi. Dan tidak hanya itu, barangkali juga termasuklah supporting yang lain seperti sarana-prasarana pendukungnya, termasuk mungkin program Pak Nurzaili tadi, ada klinik yang mendukung mereka untuk terus bugar, sehat, dan semua fit. Nah, itu merupakan akumulasi dari tampilan-tampilan yang akan menghasilkan prestasi. Nah, saya kira mungkin saya tidak menggurui, dan ini semuanya kita sudah tahu itu, tapi setidak-tidaknya untuk mengingatkan kembali bahwa pada hakikatnya penyelenggaraan pekan olahraga apapun termasuk PON adalah prestasi. Ya, karena itu saya mengapresiasi Pak Ketua yang sudah membuat dan kawan-kawan sudah membuat target-target dan simulasi yang sudah dituangkan dalam buku ini. Saya kira sudah bisa menjadi petunjuk, menjadi arahan, menjadi pedoman sementara kita untuk kita coba memaksimalkan dulu, ya. Di samping nanti mungkin ada tambahan-tambahan penyempurnaan, penguatan yang harus kita lakukan dalam rangka meraih prestasi itu sendiri. Nah, ini yang saya pikir yang menjadi target saya. Nah, ini deh. Nih. Mulai dari kick off tadi kan. Nah, ini. Nah, kalau mungkin dari sini, kalau kick off nanti itu nanti saya sih kalau bisa sih bagusnya memang di stadionnya. Stadion kalau bisa. Ketua, jadi maksud saya stadion ini di samping juga mengingatkan juga dengan para pemangku jabatan dan segala macam ini. Stadion ini kan merupakan simbol kita semua, dan simbol yang saya maksudkan adalah simbol bukan hanya simbol olahraga, tetapi simbol kemajuan negara, kemajuan bangsa, dan kehormatan kita semua. Nah, kalau ke negara-negara mana pasti orang selalu ya kan, stadion, bahkan hari di Indonesia juga provinsi itu berlomba tuh stadion, ya kan. Jakarta juga memang stadion kemarin semua menjadi itu menjadi salah satu indikator kemajuan daerah. Nah, kita tahu stadion kita yang kita bangun ini yang sudah bertaraf internasional ini hari ini sangat menyedihkan kondisi, ya. Sedikit perkasi ini menyampaikan Pak Danu Windu ya, waktu saya menyaksikan Piala Asia, persiapan Piala Asia U21 ya, ya, Jepang semua itu Australia itu beliau datang, beliau lagi duduk di bawah begitu semalam-malam, itu saya ingat sekali, malam-malam dia duduk di tempat untuk pemain cadangan itu, ya. Terus Ketua KONI DKI datang ke saya, Pak, izin Pak Windu ingin bertemu di atas, naik, oh silakan Pak, naik ya ke atas di tribun utama itu. Sudah sampai Pak Gubernur, selamat, dia bilang. Saya dan Windu, saya pelatih, dan saya tinggal di luar negeri. Hampir semua seluruh dunia tak ada yang saya tak lihat. Saya lama tinggal di Italia, di mana-mana. Tapi saya ingin memberi apresiasi kepada Pak Gubernur. Stadion ini adalah satu di antara stadion yang terbaik yang saya lihat. Dia melihat semua, kan pintu kita ke mana Pak tuh kan. Begitu penonton naik begitu selesai hilang, ya kan. Pakai locker, pakai selengkap, luar biasa kita semua. Dan juga kontur penonton juga dekat gitu. Pemain bernapas pun kelihatan gitu. Bagus sekali ini. Dia memberi apresiasi kepada saya, ini adalah yang terbaik Pak. Dan sempat keluar di salah satu media asing, kita termasuk 16 terbaik dunia waktu itu. Saya masih pegang di Kompas, ya. Sebegitulah memang kira-kira kita ingin berdesain itu, ya. Saya utus beberapa kawan-kawan ke Australia gitu, untuk melihat bagaimana di Australia, di Singapura juga lampu semua kita ini, ya, termasuk rumputnya dari BLI semua. Nah, hari ini memang ya Allah menyedihkan. Saya pernah kirim kepada salah satu gubernur berita aja, saya
share aja ada berita gitu. Jawabannya ada pemerintah, ada masanya, ada pemerintahnya. Ada mana? Bilang nggak? Jawaban apa itu? Coba bayangkan. Pada ini kan aset negara, bukan aset pribadi, dan kebanggaan kita semua. Ya. Tapi itulah jawabannya. Saya hanya nge-share, saya nggak ada nge-share aja berita keprihatinan orang terhadap stadion. Ya. Stadion pintu gerbangnya, cuma ada diom, stadinya nggak ada bertahun-tahun. Apa susahnya kan mau betulkan itu baru pintu gerbangnya. Baru pintu gerbang di mana gateway orang kan pasti pintu gerbang semua. Masuk di mana-mana negara, mana kota, semua kita coba. Sebegitu rendahnya atensi dan perhatian kita. Nah, mungkin ini yang melatar belakangi saya kenapa saya minta mungkin kalau bisa kita lihat di stadion, ya kan? Mungkin sedikit agak ekstra, tetapi momen itu nanti kita bangkitkan kembali. Ya. Mungkin Pak PJ hari ini sebagai orang dulu yang terlibat bertahun-tahun berbulan kami membangun itu, mudah-mudahan menggugah kembali semangat spirit kita semua untuk ya memperbaiki, membenahi, ya. Dan sejujur saya katakan untuk hampir seluruh fasilitas Pinu yang saya bangun dulu dan semua bertradisional hari ini hancur semua. Ya kan? Bapak-bapak yang menembak itu Pak alatnya bukan ya kan luar biasa, mahal kecil dan tapi udah renang juga semua. Aduh, saya itu tak. Kalau lewat sana Pak jujur saya nggak mau lihat, saya lihat lurus, saya naik mobil lurus, saya mau saya lihat. Sedih Pak, sedih saya betul. Karena bagaimana dulu saya jujur waktu membangun itu begitu jadi saya nggak membayangkan, saya duduk saja, saya dengan anak saya kecil, saya duduk di rumput tak ada orang. Karena itu kalau masuk tak pernah saya disuruh masuk, saya duduk di rumput, saya duduk tengah-tengah. Masya Allah. Sampai saya bilang mungkin dulu Bung Karno bangun stadion apa namanya? Gelora juga kayak gini. Karena itu Pak filosofinya saya kan mengambil Bung Karno itu kan apa namanya temu gelang itu. Itulah pertama. Palembang belum temu gelang, semua temu gelang. Akhirnya semua provinsi belajar kita, Papua, Jawa Barat semua datang di sini. Mungkin kawan-kawan masih ingat semua. Nah ini yang saya ingin, ya, kenapa saya bilang tadi saya ingin kesana, ingin mencoba mengembalikan ini. Karena ini penting. Bayangkan, aduh terbiarkan gimana Pak? Masya Allah. Pusing ya. Paling nasib. Artinya penganggaran rehabilitasi pemeliharaan itu tidak kalah pentingnya juga dengan kita membangun. Itu mesti disadari oleh pemimpin gitu. Bukan hanya sudah membangun gitu. Semua orang bisa membangun. Tapi bangunan itu kan memang harus ada masanya. Ya, saya juga sama dulu. Mana saya punya dulu target ada di sini dulu Festival Film Indonesia, ya kan? FFI. Mana sih Riau terjadi? Ya, termasuk PON juga terjadi. Ya, iya, termasuk juga kita tadi disebut oleh Pak Edi Satria apa namanya itu Solidarity Games. Kita sudah 2 kali saya menjadi tamu negara di Arab Saudi itu. Pertama sebagai host tuan rumahnya, yang kedua menerima flag benderanya, mewakili dengan raja sana. Coba bayangkan, tahu-tahu di sini dengan semudahnya dipindahin. Masya Allah, sampai itu Raja Arab waktu di Palembang pidato yang terhormat Gubernur Riau. Salah dia, karena sudah familiar, karena tim advance-nya sudah 4 kali datang, 4 atau 5 kali tim advance-nya dari 48 negara. Ya begitulah, ya sudahlah, ya ini cerita lah semuanya Pak. Jadi para kita semua ready semua. Oh itu apa, frontier kita semua sudah rapi, bahasa Inggris, bahasa Arab sudah kita pasang di semua. Tinggal itu makanya sudah sedih. Nah tapi hari ini sudahlah, kita fokus sekarang. Saya minta pemerintah Provinsi Riau bagaimana kembalikan kejayaan dengan merawat, memelihara aset-aset yang ada itu supaya atlet kita semua tidak bisa, dan kejurnas bisa kita laksanakan ya kan di tempat-tempat yang sudah kita sediakan. Itu yang paling penting. Kalau dulu setahun sebulan sekali ada kejurnas kita. Ya. Nah, ada aja kejurnas kita selesai. Hotel pun mau taksi semua. Habis pun mau orang jual hotel. Banyak. Itu jam Sutomo itu berapa? Ya kan? Banyak lah. Dulu bangun semua sekali. Jadi kalau gini, Pak Ketua
adrenalin saya naik lagi. Baik Pak, terima kasih. Itu aja mungkin yang harus sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.